Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah percobaan makanan, Prodi Ilmu Gizi, Universitas Negeri Medan. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai rancangan pengembangan produk pangan baru. Nah, produk pangan baru yang akan kami kembangkan di sini itu berupa biskuit tinggi protein dengan metode objektif. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya dan juga rekan-rekan saya. Nama saya Nisa Miranda sebagai moderator. Saya Lydia Opatiastinyak sebagai penyaji. Saya Madalena Sardi sebagai penyaji. Saya Marta Banjarnahor sebagai penyaji. Saya Salsabila Putri sebagai penyaji. Saya Tia Octaviani sebagai penyaji. Nah, daripada kita memperpanjang waktu kita langsung masuk ke materinya ya. Next. Di sini, ini adalah poin-poin yang akan kami presentasikan, kami jabarkan kepada rekan-rekan semuanya. Di sini tuh ada nama produk kami, kemudian ada bahan untuk perlakuan formula, formulasi produk, masalah yang diatasi, alasan penggunaan bahan, target sasaran, rencana kandungan dan klaim gizi, serta rencana evaluasi dengan metode objektif. Next. Nah, sesuai dengan judul yang telah saya jabarkan tadi, produk yang akan dikembangkan di sini yaitu berupa biskuit tinggi protein. Nanti dia akan diformulasi dengan beberapa jenis tepung-tepungan yang lain, seperti tepung beras merah, dan juga ada beberapa lagi. Next. Nah, bahan untuk perlakuan formula di sini tuh ada 3. Tadi yang sudah saya sebutkan salah satunya itu berupa tepung beras merah. Nah, selain tepung beras merah, ada juga isolat protein kedelai, kemudian ada juga tepung ikan lele dumbo. Nah, banyaknya tepung ikan dan isolat protein kedelai yang digunakan adalah 15% dari jumlah adonan atau maksimal menggantikan 37,5% dari jumlah tepung terigu. Jumlah ini merupakan jumlah dari penambahan kedua tepung di atas, di mana setiap jenis tepung yang ditambahkan maksimal 10% dari jumlah adonan. Nah, selain itu, protein yang terdapat dalam biskuit sebagian besar berasal dari tepung ikan, isolat protein kedelai, susu, dan juga telur. Menurut syarat mutu biskuit berdasarkan SNI, kadar protein minimum dalam biskuit adalah 9%. Kadar protein biskuit yang dihasilkan pada penelitian adalah 18,77%. Nah, jika dibandingkan dengan persyaratan kadar protein minimum biskuit dengan bahan dasar tepung terigu saja, kadar protein biskuit dalam penelitian ini lebih tinggi daripada kadar minimum pada SNI biskuit. Nah, penambahan tepung beras merah 7% dari jumlah tepung terigu. Kadar protein tepung beras merah ada kecenderungan peningkatan disebabkan beras yang tumbuh pada tanah yang kaya akan unsur nitrogen. Kadar ini tadi cenderung memiliki kadar protein yang tinggi. Next. Nah, selanjutnya ini ada formulasi produk. Untuk formulasi produk ini akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Lydia. Kepada saudari Lydia dipersilakan. Nah, kemudian di sini ada formulasi produk. Pada pengembangan produk ini digunakan penambahan isolat protein kedelai, di mana hal ini berfungsi untuk memperbaiki tekstur biskuit serta meningkatkan kadar protein pada biskuit. Tahap awal yang dilakukan ialah pembuatan tepung isolat protein kedelai, di mana kedelai digiling kemudian diayak. Pada tepung ikan lele dumbo, dilakukan formulasi biskuit dari bahan baku substitusi tepung ikan dan isolat protein kedelai. Perbandingan tepung lele dumbo dan isolat protein kedelai yang digunakan yaitu F4, di mana 3,5 banding 1,5 dibanding 10. Perbandingan tersebut merupakan persentase penggunaan tepung ikan dan isolat protein kedelai terhadap 1000 gram adonan. Pemilihan formula dilakukan dengan uji hedonik terhadap 30 orang panelis terlatih. Setelah didapatkan formula terpilih, untuk mengetahui daya terima biskuit dilakukan uji organoleptik berupa uji penerimaan atau uji hedonik. Kembali terhadap 30 anak balita kurang gizi. Nah, masalah yang coba diatasi yaitu
untuk meningkatkan status gizi pada balita yang mengalami status gizi kurang dengan pemberian biskuit dengan substitusi tepung ikan lele Dumbo dan tepung beras merah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, Mahdalena. Nah, selanjutnya itu ada alasan penggunaan bahan. Nah, alasannya itu penggunaan tepung kedelai dapat memperbaiki tekstur biskuit. Tepung kedelai atau isolat protein kedelai ini biasa digunakan dalam komponen substitusi pembuatan biskuit berprotein tinggi. Isolat protein kedelai mengandung 90% protein dengan beta-konglisinin dan glisin. Nah, selanjutnya itu ada bahan selain tepung kedelai atau isolat protein ini, yaitu tepung ikan. Tepung ikan lele jumbo digunakan karena merupakan salah satu bentuk alternatif bahan pangan. Penggunaan tepung ikan lele dalam biskuit dapat memberikan peningkatan nilai kadar protein pada produk biskuit tersebut. Ikan lele Dumbo memiliki kadar protein cukup tinggi, yaitu 17,7 hingga 26,7% dan lemaknya berkisar 0,95 hingga 11,5%. Nah, adapun penambahan tepung beras merah pada produk olahan biskuit dilakukan karena beras merah mengandung antioksidan yang berasal dari pigmen antosianin sebagai pencegah penyakit jantung koroner, kanker, diabetes, dan hipertensi, serta menyembuhkan penyakit rambut senja dan beri-beri, menghasilkan lovastatin sebagai penurun kolesterol darah dan penurun plakerosis. Nah, selanjutnya, next. Nah, adapun target sasaran dalam pengembangan produk ini, yaitu untuk balita usia 3 hingga 5 tahun, biskuit tinggi protein ini diharapkan dapat meningkatkan status gizi untuk balita yang mengalami status gizi buruk. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya, yaitu Marta. Nah, yang selanjutnya itu adalah rencana kandungan dan klaim gizinya. Nah, berdasarkan tabel yang kita lihat di paling bawah itu, kandungan zat gizi dan energi per takaran penyajian per 50 gramnya. Nah, kandungan gizinya adalah seperti berikut. Energi itu sebesar 280 kilokalori. Proteinnya sebesar 9,78 gram. Karbohidratnya sebesar 26,87 gram. Dan lemaknya berada di 10,56 gram. Biskuit, seperti yang dibilang oleh teman saya Amir, adalah rencana kami itu adalah biskuit tinggi protein, di mana di sini aroma biskuit tersebut akan diterima oleh panelis dan memiliki tekstur yang baik. Nah, berdasarkan rencana takaran yang diberikan, kandungan energi yang dihasilkan ialah nilai energinya 480 kilokalori per 100 gramnya. Kadar karbohidrat biskuit yang dihasilkan adalah 53,72%. Kandungan lemak biskuit yang dihasilkan adalah 21,99%, sedangkan menurut SNI, kadar lemak minimum dalam biskuit adalah 9,5%, yang dapat dikatakan bahwa biskuit ini memiliki kadar lemak di atas minimum yang ditetapkan. Protein yang terdapat dalam biskuit sebagian besar berasal dari tepung ikan, isolat protein kedelai, telur, dan susu. Nah, kadar protein biskuit yang dihasilkan pada biskuit ini adalah 18,77%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Salsabila Putri. Selanjutnya di sini ada rencana evaluasi pangan metode objektif. Rencana evaluasi metode objektif ini menggunakan metode uji organoleptik dianalisis secara deskriptif menggunakan skor modus masing-masing perlakuan. Untuk mengetahui pengaruh perlakuan terhadap daya terima panelis, semi terlatih dilakukan analisis statistik non-parametrik, ya, Kruskal-Wallis. Analisis proximat yang diamati yaitu analisis kadar air metode termografi
gravimetri, kadar abu metode termografimetri, kadar protein metode Kejedal, kadar serat metode reflux, dan kadar kalsium. Selanjutnya akan dibaca sama teman saya, Tia. Selanjutnya ada proses evaluasi. Proses pembuatan tepung ikan lele dumbo. Pada tahapan pembuatan tepung ini meliputi penyiangan ikan, pemasakan menggunakan autoklaf pada suhu 121 derajat Celcius selama 2 jam, pengepresan, pengeringan, dan penggilingan. Drum dryer yang digunakan bersuhu 80 derajat Celcius dengan tekanan 3 bar, sehingga dihasilkan serpian ikan kering yang sangat tipis yang kemudian dihaluskan menggunakan mill. Tepung yang dihasilkan setelah penggilingan berukuran sekitar 60 mes. Tepung badan ikan dan tepung kepala ikan kemudian dianalisis sifat fisik dan kimianya. Next. Kemudian ada proses pembuatan tepung beras merah. Yang pertama ada pencucian. Pencucian dilakukan untuk membersihkan atau menghilangkan kotoran yang masih menempel pada bahan. Yang kedua ada perendaman. Perendaman selama 12 jam bertujuan supaya tekstur beras merah menjadi lebih lunak, sehingga diperoleh tepung beras merah yang lebih mudah dihaluskan sehingga memenuhi standar ukuran 70 mes. Yang ketiga ada pengeringan. Tujuan pengeringan yaitu untuk mengurangi kandungan air dalam bahan sehingga dapat menghambat pertumbuhan mikroba. Faktor suhu dalam pengeringan menjadi perhatian karena akan mempengaruhi mutu produk akhir. Pengeringan dengan sinar matahari dengan suhu 50 derajat Celcius merupakan pengeringan secara tradisional. Yang keempat ada penggilingan. Penggilingan dilakukan menghasilkan tepung beras merah yang memiliki tekstur lebih halus dengan menggunakan alat penggiling tepung. Yang kelima ada pengayakan dilakukan dengan menghasilkan tepung beras merah yang sesuai ukuran partikelnya dengan ukuran 70 mes. Wah, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah menjelaskan dan juga menjabarkan hasil dari diskusi kita dengan luar biasa. Lebih dan kurang, saya mewakili kelompok saya ingin mengucapkan maaf. Terima kasih juga atas perhatiannya yang telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.